Sumei, kita bercerai saja. Organisasi sudah menyetujui permohonan cerai saya. Ikut saya ke komite untuk mengurus dokumen. Apa? Aku ingat. Kampung halaman pemilik asli terkenal sebagai desa yang sangat miskin. Bahkan air dan listrik pun belum tersedia. Aku tidak mau menghabiskan seumur hidup di pedalaman. Huo Jiangwo, aku tahu sebelumnya aku memang tidak dewasa. Aku berjanji tidak akan bertingkah seenaknya lagi. Kita jangan bercerai, oke? Sumei, kamu sering bilang seperti itu sebelumnya. Tapi apa kamu pernah berubah? Pernikahan ini pasti harus berakhir. Pemilik asli sudah terlalu banyak berbuat jahat. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Sudahlah, mungkin kembali ke desa menjadi dokter tanpa alas kaki juga tidak buruk kan? Baiklah, setelah aku selesai makan mie ini, aku akan pergi bersamamu untuk mengurus dokumen. Aku akan menunggu di sini sampai kamu selesai makan. Kita lihat apa lagi yang bisa kamu akali. Dia, apakah dia akan mencuci piring? Apa ini mungkin? Apakah dia yang membersihkan semuanya? Dulu, bahkan ketika botol minyak jatuh, dia terlalu malas untuk menegakkannya kembali. Sekarang dia malah mau mencuci piring dengan sukarela. Tidak mungkin. Dia pasti mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menunda waktu. Huo Jiangwo, ayo pergi. Kita pergi untuk bercerai. Ternyata semudah ini. Apakah dia benar-benar sudah berubah pikiran? Sumei, setelah bercerai, aku akan memberimu sejumlah uang kompensasi supaya kamu hidup berkecukupan selama 10 tahun ke depan. Mengenai setelah perceraian, aku tidak akan sepenuhnya menelantarkanmu. Aku akan berusaha membantu semampuku. Kita berpisah baik-baik. Dia memang pria yang baik. Sayangnya, nantinya, dia tidak ada hubungannya lagi denganku. Terima kasih. Ayo pergi. Komandan. Komandan, ada yang tidak beres. Li Yuan. Li Yuan jatuh dari tebing saat patroli. Anakku, bangunlah. Nak, kamu tidak boleh celaka. Di mana dokter militer? Kepala Qin membawa dokter turun ke desa untuk klinik umum. Hanya dokter Zhao Ying yang tinggal di sini untuk berjaga. Dia sedang mengumpulkan obat di gunung. Sudah ada orang yang dikirim untuk memanggilnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, bertahanlah. Xiao Ji, ini adalah obat penghenti pendarahan yang sangat baik. Huo Jiangwo, ini adalah tanaman Xiao Ji. Tanaman ini dapat membuat pembuluh darah di sekitar luka menyusut, sehingga dapat menghentikan pendarahan. Tumbuk tanaman ini ditempelkan pada luka Li Yuan. Selama pendarahan berhenti, aku bisa melakukan operasi untuknya. Sumei, ini bukan waktunya kamu bertingkah seenaknya. Meskipun Huo Jiangwo mungkin percaya bahwa keajaiban yang mustahil pun bisa terjadi, dia juga tidak akan percaya kalau aku bisa mengobati orang. Namun, ini menyangkut nyawa taruhannya. Kita harus mencobanya. Huo Jiangwo, kamu tahu, kakekku adalah tabib terkenal di berbagai penjuru. Dia mengajarkanku ilmu pengobatan selama lebih dari 10 tahun. Luka seperti ini, aku bisa menanganinya. Sumei, bertingkah seenaknya di waktu biasa mungkin tidak masalah. Tapi sekarang, bagaimana bisa kamu mempermainkan nyawa seseorang? Darah sudah keluar begitu banyak. Kalau terus begini, orang ini pasti akan mati. Huo Jiangwo, obat ini benar-benar bisa menghentikan pendarahan. Dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa mencoba. Komandan. Huo Jiangwo, benar-benar seorang pria pemberani. Sangat tegas sekali. Ternyata benar-benar berhasil. Obatnya berfungsi. Nah, darahnya sudah berhenti mengalir. Dulu dia paling suka melihat keramaian orang lain. Hari ini ada apa sebenarnya? Huo Jiangwo, sekarang kamu bisa percaya padaku, kan? Sumei, aku sangat berterima kasih atas soal obat herbal ini. Tapi melakukan operasi padanya, tidak bisa. Kenapa? Aku bisa melakukannya. Kamu tahu jelas tentang aku. Komandan, Dokter Zhao sudah datang. Cepat periksa dia. Lukanya terlalu parah. Harus diamputasi. Tanda merek terdaftar. Apa? Ibu. Aku susah payah menjadi prajurit. Aku lebih baik mati. Dan tidak. Kita tidak akan amputasi. Bibi, cepat putuskan. Kalau ingin selamat, hanya bisa amputasi. Ini. Siapa bilang harus diamputasi? Sumei, kamu datang buat apa, Onar? Huo Jiangwo, percayalah padaku. Metode pengobatan Zhao Ying itu salah. Serahkan padaku. Aku pasti bisa menyelamatkan nyawa Li Yuan. Jangan lupa memegang kakinya juga. Kamu ingin menyelamatkan Li Yuan.
maka Li Yuan malah akan mati lebih cepat. Kemarilah dan pegang Li Yuan untukku. Aku akan melakukan amputasi padanya. Tidak boleh. Jangan bikin tambah kacau. Apa kau ingin membunuh Li Yuan? Kau ini kan bertingkah seenaknya. Cepat hentikan. Dia bergerak. Dia bergerak. Kakinya bisa bergerak. Masih ada harapan. Benar-benar bisa bergerak. Anakku. Luar biasa. Tidak benar. Ini adalah kejang yang disebabkan oleh demam tinggi. Kalau terus begini. Kalau begini terus. Benar-benar tidak akan ada harapan lagi. Tahan dia. Lepaskan aku. Padahal dengan keahlianku, aku sebenarnya bisa menyelamatkannya. Kenapa aku harus dilahirkan kembali ke tubuh pemilik asli yang tak berguna seperti ini? Apakah aku benar-benar harus menyaksikan Li Yuan mati begitu saja? Anakku. Anakku. Yuan. Jangan menakutiku. Kenapa kau muntah begitu banyak darah? Anakku. Komandan. Kalau terus begini, Li Yuan, dia sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Perilaku Sumei belakangan ini memang berbeda dari sebelumnya. Jika dia benar-benar bisa. Anakku, kalau terus menunda-nunda, bukankah itu akan membahayakan Li Yuan? Bibi Wang. Saudara Wang. Aku ingin membiarkan Sumei mencoba. Ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan Li Yuan untuk bertahan hidup. Aku pernah mendengar tentang kakeknya. Tapi Yuan, jangan menakutiku. Yuan. Yuan. Bagaimana kalau biarkan Sumei yang mengobatinya? Toh, kondisinya sudah seperti ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Baik. Sumei belajar dari Tuan Su. Biarkan dia yang mengurusnya. Kat Jiangwu. Ilmu pengobatan ini tidak sama dengan bercocok tanam. Tidak bisa dipelajari secara sembarangan begitu saja. Sumei ini tidak pernah bersekolah. Kalau dia tidak tahu batasannya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi bagaimana bisa kau membiarkannya bertingkah seenaknya? Dr. Zhao. Ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Mohon minggir. Kak Jiangwo ternyata demi si gemuk itu membuatku malu. Sumei, tunggu saja kau. Semua orang, cepat ke sini dan lihat. Sumei benar-benar ingin mengobati Li Yuan. Di kompleks kita ini, siapa yang tidak tahu tingkah laku Sumei? Seharian hanya mencuri dan berbuat curang. Mana mungkin dia tahu ilmu pengobatan? Meski Kak Jiangwo adalah seorang komandan, tetap saja tidak bisa membiarkan istrinya bertingkah seenaknya. Kasihan Li Yuan. Sebelum mati, masih harus dibuat onar oleh Sumei. Bukankah sampai mati pun tidak bisa tenang? Jangan bicara sembarangan. Dia masih hidup, kan? Tapi lihat saja Sumei itu. Orang hidup pun dibuat jadi mati olehnya. Kak Jiangwu, lihatlah. Kami semua tidak setuju. Sumei merawat penyakit Li Yuan. Ini suara dari rakyat. Ya, kami tidak setuju. Komandan, Li Yuan tampaknya tidak bernapas lagi. Anakku, Yuan. Apa? Cepat, angkat dia ke ruang operasi. Biarkan Sumei yang merawatnya. Iya, tunggu sebentar. Kalau Sumei membahayakan nyawa Li Yuan, siapa yang akan menanggung tanggung jawab ini? Aku akan mengurusnya. Jika saya tidak bisa menyembuhkan Li Yuan, saya akan mengundurkan diri dari asrama militer. Sumei, ternyata dia punya keberanian seperti ini. Lelucon, kalau kau membahayakan nyawa Li Yuan, keluar dari asrama militer. Bukankah itu justru sesuai keinginanmu? Nyawa, bisakah kau menanggung beratnya? Kau, Sumei adalah istriku. Aku akan mengambil alih. Jika Sumei tidak bisa menyelamatkan Li Yuan, itu kesalahan penilaian saya. Saya bersedia secara sukarela melepas seragam ini. Menerima hukuman organisasi. Ah, apakah ini benar? Benar atau tidak? Benar-benar berani. Huo Jiangwu, aku tidak akan membuatmu kecewa. Kak Jiangwu, kamu sampai rela mengorbankan masa depanmu demi dia. Sungguh bodoh. Semua orang yang tidak berkepentingan keluar. Seseorang, datanglah. Jaga pos medis dengan ketat. Bagi yang menerobos, akan diperlakukan sebagai penghalang tugas resmi. Ya, semua personel. Segera keluar. Ayo pergi. Cepat, cepat. Li Yuan sekarang keadaannya seperti ini. Bahkan kalau dewa sekalipun datang, dia tetap tidak bisa diselamatkan. Sumei, tunggu sampai kau membunuh Li Yuan saat merawatnya. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Tadinya masih agak khawatir. Tapi sekarang setelah melihat ini, aku merasa jauh lebih tenang. Ternyata, dia benar-benar bisa mengobati. Saya akan bersiap untuk memulai operasi. Baik, tenanglah dan obati. Aku akan menjaga di luar. Tangan. Semoga Buddha memberkati. Bagaimana keadaannya? Kak Jiangwu, aku sudah bilang. Bahkan pasien yang aku saja tidak bisa selamatkan.
Bagaimana mungkin Sumei bisa menyembuhkannya? Sumei, kamu telah membuat Li Yuan mati. Bersiaplah menerima hukuman. Sumei, anakku. Anakku tidak mati. Operasi dilakukan atas perintahku. Saya bersedia menerima hukuman bersama Sumei. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Siapa bilang orang itu tidak terselamatkan? Maksudnya apa? Barusan aku menggelengkan kepala. Maksudnya Li Yuan sudah tidak apa-apa. Operasi ini sangat berhasil. Sumei, anak saya tidak mati. Terima kasih banyak. Kakak Wang, ayo masuk dan temui Li Yuan. Sebentar lagi, dia akan sadar setelah efek anestesi hilang. Li Yuan hampir melangkah ke gerbang kematian. Bagaimana dia bisa menariknya kembali? Selesai sudah. Anakku tidak ada detak jantung lagi. Ini tidak baik. Anakku tidak ada detak jantung lagi. Apa? Anakku tidak ada detak jantung lagi. Sumei, cepat lihatlah. Sumei, tidak sembuh berarti tidak sembuh. Apa kamu mau semua orang merasa begini? Bibi Wang, barusan Anda pasti terlalu panik. Tidak sengaja menyenggol sambungan ini. Hingga copot. Lihatlah. Sekarang sudah selesai. Li Yuan masih dalam masa pemulihan sekarang. Detak nadinya memang agak lemah. Maaf ya. Sumei, berhasil menyembuhkan. Kamu tidak memiliki sertifikat dari institusi medis. Atau surat izin kerja. Juga tidak memiliki ijazah sekolah kesehatan. Ini termasuk praktik medis ilegal. Kak Jiang Wu, saya sarankan padamu. Lebih baik dari awal saja. Menjauh darinya. Supaya tidak ikut terseret masalahnya. Aduh, aromanya ini. Anda benar-benar seperti teh hijau Longjing tua asli tahun 82. Teh hijau Longjing tua. Kamu tidak perlu repot-repot, Dr. Zhao. Sumei, terima kasih telah menyelamatkan rekan seperjuangan saya. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai dokter. Luka ini hanya diolesi ramuan herbal tidak cukup. Bisa terinfeksi. Ayo, aku akan membantumu membalut luka. Dulu, menikahi Sumei adalah karena keterpaksaan. Ingin bercerai juga karena dirinya. Karena perilakunya dulu terlalu buruk. Jika Sumei adalah seperti sekarang, saya malah bersedia. Hiduplah dengan baik bersamanya. Baiklah, Sumei. Kita pergi bercerai saja. Kamu bilang apa?